Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andriani, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Temanggung. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Sebagai seorang guru, alangkah baiknya jika kita memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Disiplin positif merupakan cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin positif juga dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, atau hukuman. Yang kedua, terdapat 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jika guru dapat memahami ketiga motivasi tersebut, guru dapat mengamati motivasi apa yang muncul dalam diri murid. Jika motivasi yang muncul adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, atau untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain, maka motivasi yang muncul dari diri anak tersebut masih berasal dari motivasi eksternal. Sehingga guru dapat berupaya menumbuhkan motivasi internal dalam diri murid agar menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Untuk itu, sebaiknya guru menghindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Yang ketiga adalah posisi kontrol seorang guru. Terdapat 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Yang kedua, sebagai teman. Yang ketiga, sebagai pembuat merasa bersalah. Yang keempat, sebagai manajer. Dan yang kelima, sebagai pemantau. Guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Sebagai manajer, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Yang keempat, keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas merupakan pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Yang kelima yaitu penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru berperan sebagai manajer dalam segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah melalui 3 tahapan yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Ketiga tahapan tersebut dilaksanakan dengan tujuan agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab.
Keterkaitan budaya positif dengan 3 materi yang sebelumnya adalah menjalankan budaya positif di sekolah akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid, menuntun tumbuhnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif juga dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah, dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan membuat prakarsa perubahan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Refleksi yang pertama adalah sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu tentang disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif yang berkaitan dengan disiplin positif, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan dunia berkualitas, restitusi 5 posisi kontrol, restitusi segitiga restitusi. Seluruh konsep tersebut harus diresapi dalam diri dan diwujudkan dalam tindakan serta dibagikan kepada rekan pendidik di sekolah. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid, di antaranya adalah merusak hukuman, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Refleksi yang kedua adalah perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini. Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan hanya sebagai pemantau dan penghukum. Seharusnya yang saya lakukan adalah sebagai manajer yang dapat menangani masalah dengan segitiga restitusi. Refleksi yang ketiga adalah pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun lingkup sekolah Anda. Jadi saya menangani murid yang tanpa sengaja membuat teman lain sakit hati hingga ia menangis. Kasus yang lain yaitu siswa sering datang terlambat ke sekolah. Saya menangani siswa tersebut dengan menggunakan langkah-langkah pada segitiga restitusi, yaitu menstabilkan keadaan, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Refleksi yang keempat, bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Saya merasa termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Saya juga merasa mampu mengontrol emosi dan amarah terhadap tindakan yang dilakukan oleh murid. Refleksi yang kelima, menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah munculnya motivasi internal dalam diri murid untuk melaksanakan budaya positif di sekolah.
Hal yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol seorang guru dalam menangani masalah belum sepenuhnya menjadi manajer. Refleksi yang keenam adalah sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu. Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang, apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi saya adalah pemantau dan penghukum. Hal ini membuat saya merasa bersalah ketika harus memberi hukuman kepada murid sesuai dengan tindakan yang dilakukan. Lalu setelah mempelajari modul ini, saya berusaha menjadi posisi sebagai manajer, membangun komunikasi dengan murid untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab dan mandiri pada murid. Refleksi yang ketujuh adalah, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktikkan dan bagaimana Anda mempraktikannya? Jawaban saya adalah pernah, namun pada satu tahap saya, yaitu pada tahap menstabilkan identitas dengan memberi pernyataan bahwa setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan dan tidak ada manusia yang sempurna. Refleksi yang kedelapan adalah, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun lingkungan sekolah? Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan wali murid agar budaya positif ini tidak dilakukan hanya di lingkungan sekolah saja, namun juga di rumah, agar menjadi suatu karakter yang melekat baik itu di lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat. Demikian yang bisa saya paparkan. Terima kasih. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.